Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama pengajian kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan kita. Mudah-mudahan dengan barakah kita Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua. Amin. Segenap orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah rahmati dalam kuburnya. Anak cucu yang kita miliki mudah-mudahan menjadi generasi yang soleh, yang solehat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiram wa ila masyayikhina Hadratis Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa wa ila walidina wa walidikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqa min Arabi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al wa la yadhika Rasulullah ja'u karim idil karim tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi Mustafa balil maqasidana waghfir Ya Allah biha, Ya Allah biha,
Sya'bana wa lailatul qadri wa lailatul jum'ati takhruju arwahil amwat min quburihim wa yakifuna ala abwabi buyutihim wa yaquluna tarahamu alaina fi hadhil lailatil mubarakati bi sadaqatin aw bi luqmatin fa inna muhtajuna ilaihi fa inna bi khaltihim biha wa lam ta'tuha fadkuruna fi fatihatil kitab wallahu a'lam bishawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita hadir, kita duduk di majlis ini antara maghrib dan isya, kita menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita, ibadah kita, zikir kita, ngaji kita, mudah-mudahan seluruhnya dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita telah mengkaji tentang amaliyah, keutamaan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di hari Jumat itu, baik malamnya atau di hari Jumatnya, kita dianjurkan untuk membaca sholawat paling sedikit, yaitu 40 kali. 40 kali itu paling sedikit. Mau yang panjang, mau yang lebih, terserah. Mau 50, mau 100, terserah. Yang terpenting di malam Jumat, di hari Jumat itu disunnahkan oleh Nabi SAW untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sebanyak 40 kali. Jaminan dari Allah bagi mereka yang sholawat di hari Jumat atau di malam Jumat 40 kali, mahallahu anhu dunubahu, Allah akan hapuskan seluruh dosanya. Itu kalau 40 kali. Setiap harinya juga kita disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membaca sholawat kepada beliau. Sholawat yang paling pendek itu sholawat Jibril. Apa itu sholawat Jibril? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu paling pendek. Mau yang panjang lagi kayak tadi sholawat Jibril dulu, itu sholawat untuk obat. Nah kalau kita sakit atau ada rasa gak enak di mana, kita pegang, kita baca surat Al-Insyirah. Di mana di badan kita terasa kurang enak, itu kita bacakan sholawat Al-Insyirah, surah Al-Insyirah 3 kali ditambah dengan sholawat Jibril dulu. Nah itu sholawat untuk obat. Minta keberkahan kepada Allah dengan wasilah, dengan perantaraan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan penyakit yang ada di tubuh kita Allah angkat. Itu setiap hari Nabi sunnahkan kepada kita untuk berselawat kepada beliau itu 100 kali minimal. Kalau hamba-hambanya, umat-umatnya baginda Rasul berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari 100 kali. Kalau kita barangkali yang kerja, yang mau berangkat ke kantor, di jalan sambil bawa kendaraan motor, berselawatlah kepada Nabi Sallallahu Muhammad sampai 100 kali. Atau dari sini sampai ke tempat kerja, nggak usah dihitung. Itu kita istiqomah, kita baca terus berselawat kepada Nabi. Atau kita yang buka toko, ibu-ibu yang di rumah bebenah sambil ngepel, sambil masak, berselawat. Selawat itu dalam keadaan punya wudu atau tidak punya wudu tetap sah. Dalam keadaan hati kita hadir, artinya bersungguh-sungguh, atau hati kita terbagi. Ada kalanya hati kita
Ingat, ada kalanya kita ingat pekerjaan lain, tetap punya nilai ibadah di hadapan Allah. Siapa orang yang istiqomah setiap hari membaca sholawat sebanyak 100 kali, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengabulkan hajatnya salasina fid dunia, 30 hajat dunianya yang baik-baik dikabul oleh Allah. Wa sab'ina fil akhirah, 100 kali juga di akhirat. Nah, kita kaum Nahdiyin, orang-orang Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'iyah, yang mereka mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah, kita itu di mana-mana tempat selain bersolawat, membaca marhabanan, membaca manakib, membaca simtuduror, membaca dibat, itu juga di malam Jumat itu ada amaliyah yang harus kita lakukan. Karena di malam Jumat itu merupakan waktu-waktu diistijabah doa kita, di mana doa-doa kita akan dikabul oleh Allah. Kalau di Indonesia itu nggak ada yang namanya tempat istijabah, yang ada waktu-waktu di mana kalau kita berdoa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di tanah haram itu ada tempat dan waktu istijabah. Tempatnya juga mustajab, waktunya juga mustajab. Kayak di mana? Di depan Ka'bah, di makam Rasul, itu di Raudhah, di depan makam Rasulullah SAW. Kalau kita berdoa, doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita di Indonesia dan juga di negara-negara lain selain di tanah haram, itu yang ada waktu-waktu kalau kita berdoa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kapan? Di antara adzan dan iqamah. Tadi itu kita kan adzan berkumandang, kita duduk itu sambil selesai kita sholat sunnah qobliyah, itu kita baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih. Selesai itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum iqamah dikumandangkan. Itu waktu di mana doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara adzan dan iqamah. Yang kedua antara maghrib sampai isya. Itu antara maghrib sampai isya juga itu waktu-waktu di mana kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabul doa kita. Makanya orang-orang tua kita dulu tuh kalau pada maghrib sampai isya mereka nggak pulang ke rumah. Mereka duduk, ada yang belajar baca Al-Quran, ada yang memperbanyak baca tasbih, ada yang menghidupkan sunnah Rasul dengan pengajian seperti ini. Ini waktu-waktu di mana kalau kita doa, kalau kita bermunajat kepada Allah, ini doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul Muhammad SAW itu pernah ketika baginda Rasul selesai baginda Rasul sholat berjamaah, para sahabat itu kumpul, dari yang satu kumpul di satu pojokan, yang satu lagi kumpul satu pojokan, yang satu kumpul berzikir kepada Allah, yang satu lagi membahas tentang ilmunya Allah, membahas tentang cara-cara ibadah, cara-cara membaca zikir. Maka baginda Rasul yang dihampiri adalah majelis ilmu, majelis taklim, bukan majelis zikir. Jadi antara majelis zikir dan majelis taklim, majelis yang menghidupkan ilmu itu lebih utama di tempat itu apabila dibahas ilmu pengetahuan. Maka ulama kita di Indonesia ini agar dapat dua-duanya, dapat ilmu, dapat zikir, fadilah zikir juga dapat, makanya dibuka dengan tawasul dulu, dibuka
dibuka dengan sholawat dulu, dibuka dengan tasbih dulu, baru baca kitab, baru sesuatu yang dibahas akan dapat dua-duanya. Dapat fadilah zikir, dapat fadilah membahas ilmu juga dapat. Jadi itulah ulama kita. Jadi dengan waktu yang singkat, hanya kurang lebih 30 menit, 40 menit, didapatkan dua apabila di situ ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Nah, di tempat kita itu di mana-mana tempat, setiap malam Jumat selalu ada pembacaan Yasin, selalu ada pembacaan tahlil, selalu ada pembacaan sholawat, selalu ada pembacaan manaqib. Kenapa itu dilakukan? Ini bersumber hadis dari Ibnu Abbas. Beliau, baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Idza kana yaumul Id," apabila datang hari Id, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, malamnya, baik itu malam hari raya Idul Fitri atau malam hari raya Idul Adha, kita disunnahkan untuk menghidupkan dengan aktivitas ibadah. Nah, di kita di Indonesia kalau malam Id itu ya umumnya kita membaca takbir, menggemakan takbir itu umumnya di Indonesia. Boleh ibadah-ibadah lain, mau tasbih, mau baca Al-Quran. Yang terpenting dua malam itu, malam hari raya Idul Adha dan malam hari raya Idul Fitri, disuruh hidupkan. Wa yaumal Asyura, yaitu malam tanggal 10 Muharram. Ini juga malam di mana kalau kita berdoa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam tanggal 10 Asyura, baik malamnya atau malam tanggal 10 Asyura disuruh hidupkan dengan macam-macam ibadah, karena malam itu merupakan malam yang mulia. Yang ketiga, wa yaumul Jum'ati, malam Jumat. Ini kita kebanyakan yang kita hidupkan biasanya kita di Jakarta ini, Jabodetabek cuma dua nih, malam hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan juga malam Jumat. Orang Muslim ada hari raya wajib, ada hari raya sunnah, tapi kebanyakan kita itu bersemangat ibadah ketika hari raya sunnah. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu hukumnya sunnah. Orang kalau sudah berangkat sholat hari raya Idul Adha, berangkat sholat hari raya Idul Fitri, itu pakaiannya bagus-bagus, beli baju baru, pakaian yang nggak pernah keluar dipakai. Padahal itu hari raya yang sunnah. Ada hari raya yang wajib setiap minggu ada bagi setiap muslim. Apa itu? Hari Jumat. Itu hari raya buat kita. Makanya kalau hari raya hari Jumat itu kita disunnahkan pakai pakaian yang terbaik. Ya, pakai pakaian yang bagus. Senang disambut itu hari Jumat dengan hari raya, sebagaimana kita menyambut datangnya hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Itu hari raya mingguan yang hukumnya wajib bagi seorang muslim. Ya, sholat Jumat itu hukumnya wajib. Makanya kalau hari Jumat itu kita itu pakailah pakaian yang terbaik, yang bagus, ya. Bukan bersih, bukan suci saja, tapi yang terbaik. Makanya ulama kita itu dulu kalau hari Jumat pakai wangi-wangian, bajunya gamis, pakai ini loh, imamah. Ya, pakai imamah yang di kepala itu, yang di kepala itu namanya imamah. Kalau yang ini yang di sini nih, yang di leher itu namanya rida, sorban. Jadi kalau yang di udeng
udang-udang di kepala, itu namanya imamah. Itu sunnah dipakai ketika kita ibadah. Syukur-syukur di hari Jumat. Di hari Jumat itu hari raya umat Islam. Hari Jumat itu usahakan menggunakan pakaian yang terbaik. Yang punya gamis dipakai, yang punya sarung baru dipakai di hari Jumat. Jangan ditaruh, dipakainya setahun sekali. Mau sholat Idul Fitri saja nggak dipakai di hari itu. Itu hari raya umat Islam. Jangan sholat Jumat pakaian biasa dipakai di jalan dipakai sholat Jumat. Mohon maaf barangkali bagi saudaraku yang kerjanya di transportasi kayak Gojek atau GrabCar, itu kan mereka pakaiannya biasanya pakai baju lengan pendek, pakai celana panjang. Nah, kalau hari Jumat, hari raya umat Islam itu usahakan bawa pakaian yang terbaik, bawa baju koko, bawa sarung. Nanti ketika sholat Jumat tukar pakaian, jangan pakai pakaian yang biasa dipakai untuk kerja, karena itu hari raya. Ya, bayangkan di antara kita sholat Jumat pakai kaos. Ada orang sholat pakai kaos di sini? Ada. Sholat Jumat pakai celana levis. Bukan nggak boleh, tapi tidak mendapat kesunahannya di hari Jumat. Ya, bagi ustaz, bagi pengurus masjid, berikan contoh kalau hari Jumat itu menggunakan pakaian yang terbaik. Hari Jumat pakai baju putih, pakai sorban, karena hari Jumat itu merupakan hari raya mingguan bagi umat Islam. Maka gunakanlah pakaian yang terbaik untuk ibadah hari raya mingguan bagi umat Islam. Terus apalagi malam apalagi yang sangat dimuliakan, yang merupakan malam-malam yang apabila kita berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Al-ula min Rajab, yaitu pada tanggal 1 bulan Rajab, malamnya tuh. Ya, malam 1 Rajab. Ini bisa di kita jarang ya Pak ya. Jarang dihidupkan. Tapi kalau di Jawa ini dihidupkan malam 1 Rajab. Walailatu nisfi min Sya'bana, yaitu pertengahan bulan Sya'ban yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Ini juga malam yang mulia. Disuruh hidupkan ini malam. Yang sempat pada maghrib, yang nggak sempat pada maghrib, ba'da isya, yang nggak sempat pada isya, malam 12 sebelum datangnya waktu sholat subuh. Tapi kita umumnya di Indonesia, di mana-mana tempat mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan jamaah yang paling gampang itu ba'da maghrib sampai isya. Maka dibuatlah tradisi malam nisfu Sya'ban itu, dibuat tradisi oleh ulama mengumpulkan masyarakat, kumpul di masjid, kumpul di musholla, itu ba'da maghrib sampai isya, dengan membaca zikir, dengan membaca surah Yasin. Yaitu biasanya kita itu mintanya 3 hal dengan keberkahan surah Yasin. Minta apa? Minta panjang umur dalam taat, minta rezeki yang barokah. Yang ketiga minta akhir hidup husnul khotimah. Itu di pertengahan bulan Sya'ban atau yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Itu disuruh hidupkan, jangan ditinggalkan ya. Karena itu waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hamba berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walailatul Qadri, yang berikutnya malam Lailatul Qadar. Ini seluruh malam di bulan Ramadan itu malam yang sangat mulia. Tapi ada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar.
Ini kalau ingin dapat Lailatul Qadar, istiqomah ibadah. Nah, kalau kita umroh biasanya di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, itu kalau kita umroh, itu orang Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu jamaahnya semakin banyak, semakin penuh, semakin padat kalau tanggal 10 akhir bulan Ramadan. Kalau kita kira-kira di Indonesia yang penuh 10 awal apa 10 akhir? 10 awal kita di Indonesia. Karena kalau sudah 10 akhir Ramadan bukan masjidnya yang penuh terminal bis, yang penuh stasiun. Padahal itu waktu-waktu yang sangat mulia di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam yang sangat mulia namanya malam Lailatul Qadar. Maka malam itu kalau kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Walailatul Jum'ati, ini malam Jumat. Kenapa kita harus istiqomah baca ratib, harus istiqomah baca tahlil? Kenapa setiap malam Jumat harus kita lakukan itu? Ini dasarnya nih orang-orang tua kita buat tradisi malam Jumat kita tahlilan, malam Jumat kita baca ratib, malam Jumat kita kirim doa untuk arwah. Ini dasarnya. Tahruju arwahul amwat min kuburihim, tahruju arwahul amwat min kuburihim wa yakifuna ala abwabi buyutihim wa yaquluna tarhamu alaina fi hadhil lailah. Karena pada malam Jumat itu malam yang mulia, malam Sayyidul Ayyam itu ruh-ruh saudara kita, keluarga kita yang telah pulang rahmatullah, yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka datang ke kita. Kalau orang yang telah pulang rahmatullah itu datang ke keluarganya cepat, nggak seperti kita. Umpama kita adanya di Pondok Cabe, keluarga kita anak cucunya adanya di Jawa. Nah, dia dimakamkan di Pondok Cabe, keluarganya ada di Jawa. Maka orang tua kita yang dimakamkan di Pondok Cabe akan datang ke keluarganya yang ada di Jawa. Nah, kalau kita di sini barangkali di sini kalau kita dari Pondok Cabe ke Jawa nggak cukup itu perjalanan 1 jam, bisa 7 jam. Tapi bagi ruh seperti kayak sinyal HP itu ketika malam Jumat mereka itu menghampiri, mendatangi keluarganya, mendatangkan anak cucunya di malam Jumat. Wa yaqifuna ala abwabi buyutihim, mereka nungguin itu depan pintu, berhenti depan pintu, dilihat, oh alhamdulillah malam Jumat ini anak saya, cucu saya kumpul di masjid, kumpul di musola, mereka baca istighfar, mereka baca Al-Fatihah, mereka bersedekah, mereka gembira itu melihat keluarganya, melihat cucunya kumpul di masjid, kumpul di musola, mendoakan mereka. Nah, ketika kita sebut mereka, kita memohonkan ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya. Kalau yang baca istighfar anaknya, yang baca istighfar cucunya, subhanallah, itu orang tua kita.
Kalau ibarat di dunia seperti orang diberikan makanan dengan dibungkus parcel. Ya. Kalau yang bacakan doa, yang kirim doa itu anak cucunya. Itu seperti orang di dunia ini dikirim makanan menggunakan parcel, menggunakan bungkusan yang baik. Maka orang yang menerima makanan, menerima bungkusan parcel itu dengan senang hati. Nah, orang tua kita yang menunggu setiap malam Jumat itu datang ke rumah kita, datang ke rumah anaknya, datang ke rumah cucunya, dibacakan doa seperti orang mendapatkan hadiah makanan bingkisan yang dibungkus dengan parcel. Tapi bagi saudara kita yang anak cucunya malam Jumat nggak tawassul, tidak membacakan doa untuk keluarganya, seperti orang mendapat makanan cuman dapatnya sedikit, dapatnya barangkali satu. Ya, kalau pisang itu kan yang bagus satu tandan, karena yang kasih anak cucunya. Tapi kalau yang baca doa itu saudara semuslim, seagama, itu pasti dapat orang-orang tua kita. Kalau yang baca itu bukan anak cucu, dapat mereka pahalanya, dapat hadiahnya, cuman dapatnya kecil. Seperti orang dikasih pisang itu cuman satu, nggak dikasih satu tandan, nggak dikasih satu ini apa? Satu satu ini yang agak kasih seperti itu. Tapi kalau yang baca anaknya, yang baca cucunya, itu mereka akan mendapatkan itu full seperti dibungkus dengan parcel. Wa yaquluna, mereka berkata kepada keluarganya yang ada di dunia, berkata kepada anak cucunya yang ada di dunia, orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, tarahamu alaina fi hadhil laila, wahai anakku, wahai cucuku, wahai keturunanku, sayangi aku. Ini orang tua kita yang ngomong. Sayangi aku yang sudah nggak ada, sayangi aku yang sudah pulang ke rahmatullah di malam yang mulia ini. Dengan apa? Minta kasih sayang dari anaknya, minta kasih sayang dari cucunya, dari keluarganya yang masih ada di dunia, yang mereka menunggu di depan pintu, bisodakotin, dengan sedekah. Nah, kalau malam Jumat itu kita bawa makanan ke masjid, bawa minuman ke masjid. Itu tujuannya kita bersedekah kepada saudara kita yang masih hidup, maka akan mengalir pahalanya buat keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah. Nabi sampaikan paling sederhana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya, tasaddaqu alal